Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KEMIS. Di sini kami akan melakukan presentasi menjelaskan aplikasi yang telah kami buat dan mendemokan aplikasinya. Di sini terdapat halaman admin, halaman login admin, dan admin dapat melakukan login dari akun yang sudah ditentukan. Misalkan di sini admin@gmail.com. Lalu passwordnya admin. Nah, di halaman dashboard dapat dilihat di sini ada beberapa informasi seperti pending approval, yaitu ini adalah total akun user yang harus di-approve agar user tersebut dapat melakukan login. Lalu di sini ada today's booking yang berarti adalah total booking pada hari ini. Lalu ada total user, yaitu adalah total akun user itu sendiri. Lalu ada total bookings. Total bookings itu berarti total booking dari keseluruhan datanya. Lalu ada campsite. Campsite ini adalah tempat yang sudah didaftarkan di aplikasi ini atau tempat camping yang sudah didaftarkan. Nah, di sini admin dapat melakukan approval pada akun user yang masih pending. Nah, di sini misal user sudah melakukan register dan butuh di-approve agar dapat login. Nah, di sini tuh tinggal diklik approve. Nah, maka jika sudah di-approve, maka user dapat melakukan login ke akunnya. Dan juga di sini dapat di-reject oleh admin. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk user management, di sini adalah semua total akun user listnya gitu. Nah, di sini dapat dilihat detail akun usernya. Di sini terdapat nama usernya, akun email, nomor telepon, alamat, dan tanggal joinnya itu kapan. Nah, di sini juga dapat di searching. Misalkan di sini 26. Nah, dapat di searching juga. Lalu selanjutnya di sini booking management. Booking management itu adalah untuk mengatur data booking untuk user, booking user. Nah, di sini admin dapat mengubah status bookingnya. Misalkan user itu sudah melakukan booking dan butuh di-approve oleh admin, maka di sini kita cari yang masih pending. Nah, di sini pendingnya tinggal diubah menjadi menjadi confirm. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi confirm. Lalu misalkan user tersebut sudah selesai melakukan campingnya atau sudah habis waktunya, maka akan tinggal diubah menjadi complete. Nah, dapat dilihat di sini statusnya menjadi complete atau juga bisa di cancel, bisa diubah menjadi cancel. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga dapat dilihat detailnya, detail bookingnya seperti kode bookingnya BKG 20 sekian, lalu nama bookingnya atau nama tempatnya, check innya kapan, check outnya kapan, total malam, total tamu, dan lain-lain. Dan juga ada total harganya, total transaksinya. Lalu di sini juga dapat dilakukan searching. Misalkan like Serenity Camp. Lalu selanjutnya untuk campsite management, di sini adalah untuk mengatur data tempat camping. Nah, di sini juga dapat melihat detail dari datanya. Nah, di sini dapat ditampilkan nama tempatnya, nama lokasinya, harga per malamnya, dan lain-lain. Lalu dapat diedit juga. Misalkan di sini kita ubah namanya edited. Nah, akan berubah menjadi edited dan juga bisa dihapus di sini. Misalkan ini dihapus, delete. Nah, maka akan terhapus. Lalu di sini juga admin dapat menambahkan data baru dan menekan tombol plus di bawah ini. Misalkan namanya itu Camp Cikoneng, locationnya Bojong Soang, latitude-nya sekian, longitude sekian, harganya sekian, capacity sekian. Lalu di sini untuk fotonya kita masukkan URL dari Google dan description-nya. Tempat bagus. Nah, maka data tersebut akan tertambahkan di bawah sini.
Camp Cikoneng dengan fotonya yang diambil dari URL dari Google. Seperti itu. Lalu admin juga dapat melakukan logout dengan menekan tombol di sebelah kanan atas ini. Lalu klik logout, maka akan terlogout. Selanjutnya itu bagian aplikasi klien atau pengguna atau user. Di sini tampilannya berwarna hijau untuk pengguna klien. Dia juga bisa daftar. Kalau misalkan kita ingin daftar, silakan daftar dengan phone number. Joni ini kalau misalkan kita sign up, si akunnya itu harus muncul bakal muncul pada admin, dashboard admin yang nantinya akan di approve. Oke. Kita sign up. Nah, registrasi berhasil. Nanti kalau misalkan adminnya di approve, berarti bisa login. Nah, kita pakai dulu kita pakai dulu akun yang bisa dipakai. Oke, di sini merupakan listing tempat campsite-nya atau tempat kemahnya. Di sini bisa dilihat tuh lokasinya, harganya, harga per malam dan namanya. Ini untuk gambarnya dan ini untuk ratingnya. Kalau misalkan kita coba lihat salah satu bagian ini, di sini ada detailnya, bisa kapasitasnya 30 tenda misalkan, atau dengan harganya. Di sini juga ada deskripsinya untuk rules juga dan fasilitasnya. Kita coba cek yang ada deskripsi fasilitas. Nah, misalkan ini masih data dummy, tapi untuk ini kan salah satu contoh data fasilitasnya gitu kalau misalkan diisi. Kita coba cek lagi yang lain. Nah, misalkan ini lake view, fishing area, parking, dan restroom. Ini masing-masing berbeda. Nah, di setiap detail campsite ini kita bisa cek si weather forecastingnya. Ini didapatkan dengan public API yang dipakai yang bisa dicek nanti pada profile pengguna. Ini merupakan forecasting atau perkiraan cuaca 8 hari ke depan. Ini di lokasinya diambil dari detail campsite-nya. Jadi si campsite ini sebelum dimasukkan atau didaftarkan pada database itu ditulis dulu si koordinatnya. Nah, si koordinat ini bakal dipakai ke dalam public API-nya buat narik si forecasting ini. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk statusnya gitu, apakah statusnya bagus untuk berkemah atau tidak. Dan mungkin bisa dilihat lagi dari atas sampai bawah. Oke. Seperti itu untuk detail campsite atau tempat kemah di aplikasi klien. Oke, selanjutnya itu bookings. Di sini merupakan bookings yang telah dibuat untuk yang upcoming, misalkan yang di masa depan. Hari ini itu tanggal kita lihat tanggal 18 Januari. Ini merupakan beberapa upcoming, misalkan pengguna ngebooking misalkan 1 minggu sebelum si tempat check-in ya. Ini bakal muncul di dalam upcoming. Kalau misalkan di past itu dilihat dari tanggal sebentar. Nah, ini untuk yang past. Ini difilter dengan
status completed kalau untuk yang past. Jadi bisa dilihat ini semuanya merupakan status ini bisa dilihat semuanya ini memiliki status booking completed di sini. Yang di upcoming juga bisa dilihat, ini yang dikonfirmasi, yang di pending, dan di cancelled ya, yang di cancelled gitu. Beberapa yang udah di cancelled. Oke, selanjutnya itu untuk yang profile. Di sini contoh namanya, di sini tergitu pembuatan akunnya sejak Desember 2025. Ini untuk emailnya dan lokasinya, dan ini status akunnya di approve. Nah ini total tripnya, atau total trip ini diambil dari bookingan yang telah dihitung sebagai completed. Dan yang upcoming ini ya ini bagian ini yang sebelumnya tadi dimunculkan, yang confirm, dan yang pending. Ya. Selanjutnya untuk API yang dipakai. Ini beberapa API yang digunakan pada lokal, yaitu misalkan autentikasi, campsites. Nah, untuk yang public API ini bisa dilihat untuk yaitu HTTPS API OpenMeteor. Jadi ini link yang dipakai untuk mengambil forecasting 8 hari ke depan. Ini bisa dilihat lagi untuk dokumentasinya ke dalam OpenMeteor, bisa dicari. Oke, kita akan coba testing ke dalam booking. Kalau misalkan kita membuat bookingan baru, kita akan ambil, kita coba yang gampang dicari dia, yang upcoming. Oke, kita ambil yang bagian ini aja deh, ini lebih gampang dicek. Oke, misalkan ini kita coba mau coba book now. Jika bisa dilihat ini, oh ya, ini untuk booking detail, bukan detail, ngebooking salah satu campsite-nya. Di sini dihitung dengan total tendanya. Jadi sih harganya itu berefek pada total tenda yang dipakai oleh si penggunanya. Ini beda-beda untuk setiap masing-masing campsite-nya. Maaf. Aduh. Cut guys, cut. Oke, bis. User 12. Oke. Akan kita coba testing untuk yang editor 2 ini, misalkan 4000. Ini untuk salah satu contohnya doang. Ini jadi untuk si transaksinya yang berpengaruh itu untuk number of tents dan si berapa malam bakal nginepnya gitu. Misalkan kita mau nginep tanggal 20 dan misalkan sampai 24 4 malam. Ini bisa dilihat 67. Kalau misalkan kita 5 malam 67, 5 malam 80. Ya, kita coba confirm booking created successfully. Nah, di ini di hasilnya tadi kan dari tanggal 20 sampai 25 yang satu tenda. Kita coba cek lagi apakah benar yang tadi itu. Bagian editor 2 ya. Apakah benar si yang di booking itu muncul di sini? Kan nah, kita kan coba cek lagi, misalkan put lagi, misalkan yang misalkan yang tes 4, misalkan book now, set harganya 100.000. Oke, confirm. Oh iya, ini salah satu harus dipilih, confirm, tes 4. Oke, ya 26.000. Misalkan kita cek lagi, misalkan yang inserted 4, kita cek lagi, confirm, confirm. Nah, ini dia, bisa dilihat ini hasilnya. Dan ini untuk bagian about-nya, ini tentang deskripsi aplikasinya, dan ini untuk kata-kata
kelompok kami. Oke, selanjutnya yaitu untuk demo transaksi update booking yang setelah diisupin oleh klien atau pengguna dan approval registrasi user baru. Ini merupakan alur untuk pending approval. Misalkan yang sebelumnya di input itu namanya Joni. Nah, di sini kita bisa approve. Nanti kalau misalkan kita login lagi pakai si Joni, nanti bisa login gitu. Oke. Kita coba pakai yang Joni. Semoga ingat ya. Ya, oke, bisa. Itu untuk approvalnya. Yang bisa dilihat ini udah bisa approve. Oke. Kita balik lagi untuk bagian alur status booking, update status booking. Oke, selanjutnya itu untuk update status booking. Ini bisa dilihat dari dalam booking management. Misalkan yang udah dimasukin oleh yang tadi itu ada inserted 4. Yang tadi ini kita bisa confirm. Atau misalkan ini akan masuk ke dalam upcoming untuk pengguna yang minta atau yang ngebooking tempat campingnya. Kalau misalkan ini di cancel, nanti masuknya ke dalam cancel gitu ya. Kita bakal cek lagi, ini bagian inserted 4 dan test 4 itu bagian yang udah diupdate si statusnya. Kita coba login lagi pakai user. Kita masuk ke booking. Nah, ini udah dikonfirm masuk ke kami, dan yang cancel itu yang tadi test 4. Oke. Seperti itu untuk alur transaksinya. Mungkin seperti itu untuk demo aplikasi kami. Maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.